Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan Suryanto Widya Iswara. Aksi perubahan adalah upaya peserta untuk melakukan perbaikan atau inovasi atau perubahan dan mempersiapkan lingkungan kerja dan stakeholders terkait untuk adopsinya. Adapun implementasi aksi perubahan kinerja organisasi pelatihan kepemimpinan pengawas adalah sebagai berikut. Peserta mengorganisir aksi perubahan melalui proses 1. Membentuk tim aksi perubahan, 2. Menginspirasi dan menggerakkan pemangku kepentingan, 3. Memantau dan mengendalikan kegiatan aksi perubahan, 4. Mendokumentasikan kegiatan aksi perubahan. Berikut ini adalah salah satu contoh seminar aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas. Tetapi memang fokusnya ini lebih ke data rekam medis, di mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 bahwa memang pencatatan rekam medis itu harus berbasis dengan elektronik yang mencakup ada berisikan berkas identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan pelayanan yang diterapkan kepada pasien. Memang ini harus sudah terkoneksi di kesehatan, di pelayanan kesehatan, sudah tidak memakai lagi sistem kertas. Jadi semua sudah terkoneksi. Yang diharapkan memang ini sampai dinas kesehatan terkait rekam medis elektronik. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 dengan penyelenggaraan pelayanan publik, di mana harus yang pertama harus ada kesederhanaan dalam hal pelayanan, dan ada kejelasan terkait waktu, biaya, dan kepastian terkait untuk pasiennya ini harus pasti. Jamnya itu kira-kira jam buka pelayanan itu jam berapa, dan kemudian akses ini, kemudian akses ini, jadi pasien itu tidak harus datang, jadi bisa dalam jarak jauh pun mereka daftarnya lebih awal, dan nanti pada saat pelayanan pun pasien itu langsung dilayani. Tujuan aksi perubahan ini untuk jangka pendeknya kami menyusun SOP dan struktur tim kerja dalam aksi perubahan ini, dan terlaksananya uji aplikasi Simbadaya. Untuk jangka menengahnya terlaksananya pelayanan aplikasi secara continuous atau berkesinambungan, dan jangka panjangnya ya yang jelas itu terjadi peningkatan kepuasan masyarakat yang memang kita layani di pelayanan kesehatan. Selanjutnya, untuk aplikasi Simbadaya ini, peningkatan pelayanan pendaftaran pasien yang dapat dilakukan dengan cepat oleh petugas, terutama di bagian administrasi, pendaftaran ataupun rekam medis. Jangka menengahnya, terlaksananya aplikasi berbasis elektronik dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan terimplementasi aplikasi ini bagi petugas kesehatan. Jadi tidak hanya bagian administrasi saja, tapi petugas kesehatan pun memang harus mengetahui semuanya. Dan di Purabaya ini, teman-teman di Purabaya, karyawan semua petugas kesehatan, non kesehatan pun sudah memakai aplikasi. Tujuan jangka panjangnya apa? Gagasan inovasi ini sudah diimplementasikan, baik secara tercapainya tingkat kepuasan di masyarakat, dan memang yang paling penting adalah bisa cepat, tepat, dan akurat. Nah, ini ada dari sistem Sarantik ya, terkait kepuasan pasien, bahwa setelah menggunakan aplikasi ini, alhamdulillah ada masukan dari pasien-pasien bahwa pelayanan ini sangat cepat sekarang digunakan. Manfaatnya apa aksi perubahan ini? Bisa dirasakan bagi saya sebagai peserta bahwa inovasi ini memang harus berkembang tidak hanya pada saat aksi perubahan saja, tapi bisa diaplikatifkan nanti jangka yang sangat panjang. Bagi instansi ini akan bagi instansi kemudahan dalam hal pelayanan, di mana setelah ada aplikasi ini, pencarian rekam medis, pendaftaran pasien baru, kontrol itu lebih cepat dan lebih lebih cepat dan lebih akurat. Manfaat bagi lembaga pelatihan, mudah-mudahan ini bisa diupload juga pada saat nanti ada pelatihan-pelatihan berikutnya.
Ini profil kinerja kita ada 7 desa, di mana paling terjauh itu desa Sicukang, itu sekitar 4 jam dan jalannya masih tanah. Dari diagnosis masalah, isu strategis di UPTD Puskesmas Surabaya ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari identifikasi dilakukan secara rutin melalui survei analisis kotak saran atau sarantik dan keluhan langsung maupun biasanya melalui WA langsung, melalui Instagram ataupun Facebook. Nah, ini kerangka diagnosisnya. Jadi kondisi waktu itu pencarian rekam medis itu kurang lebih 15 menit karena ini akan berdampak ke pelayanan pemeriksaan yang lain. Yang kedua, ruang pasien terbatas dan tidak nyaman, kekurangan kebutuhan petugas di pelayanan karena ada yang sekolah atau apa. Tapi saya mengambil yang paling awal itu pencarian rekam medis, di mana pencarian rekam medis itu 15 menit ini cukup lama. Penyebab masalah yang dominannya apa? Terlalu lama karena masih menggunakan buku register. Jadi kalau ada pasien lama ataupun pasien kontrol yang memang bawa BPJS ataupun kartu KTP itu lama ngebuka lagi. Kadang suka dibarukan lagi. Nah, itu kan tidak boleh, rekam medis itu dibarukan. Nah, saya berinisiatif membuat inovasi atau terobosan ini, namanya SIMBADA, Sistem Informasi Basis Digital Surabaya. Kondisi apa yang diharapkan? Ya bisa dilayani dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih tepat. Ini salah satu dulu yang sudah pernah disampaikan, ada masukan juga dari pasien bahwa memang di pendaftaran salah satunya agak lama terkait pelayanan. Tabel pemetaan masalah menggunakan ASTID, aktual strategi transformasi relevan, inovatif, dan dapat dilaksanakan. Saya mengambil ini ada poin 30 yang isu strategisnya yang analisis akar masalah dari mulai pencarian rekam medis, pendaftaran petugas, semua ini akan berdampak dari mulai pendaftaran ini. Jadi yang paling ininya respon time, jadi kecepatan pelayanannya yang memang diselesaikan dengan baik. Ini struktur tim kerja kami ada Pak Kos, Pak Suryanto, Pak Mentor, Pak Maskur, juga saya ada Pokja Rekam Medis, ada teman-teman di Puskesmas dan Pokja Pembangunan juga ini yang membuat aplikasi, ada Rian dan Pak. Laporan aksi perubahan dari deskripsi proses kepemimpinan. Satu, membangun integritas. Membangun integritas dalam proses kepemimpinan merupakan perhatian komitmen yang konsisten. Jadi saya ke teman-teman ini aplikasi ini harus harus berjalan dengan baik, berkesinambungan. Jadi harus PDCA-nya terus jalan. Check action. Jadi dalam proses ini teman-teman harus bisa mengaplikasikan, jangan hanya di poli rawat jalan, di semua poli ponet, rawat inap pun semua harus jalan. Dan alhamdulillah saat ini sudah jalan. Nah, ini PDC manajemen mutu dan pengendalian pekerjaan. Dari minggu pertama, dari bulan Juli minggu pertama kita mengimplementasikan dulu rancangan bagaimana sih masalah yang memang harus nanti diambil di puskesmas tersebut. Ada rancangan SOP, penetapan operator SIMBADA, dan pelatihan uji coba SIMBADA ke teman-teman. Ini dilakukan di minggu ketiga dan minggu keempat. Pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan rancangan awal. Pemanfaatan teknologi informasi dalam aksi perubahan inovasi rekam medis yang berbasis digital ini, pemanfaatannya ini sangat simpel, bisa menggunakan handphone, komputer, dan bisa online ataupun offline. Dan ini bisa dipantau sama pimpinan, saya sama Pak KTU yang absensi dan lain-lain, ini bisa terpantau. Ini mudah-mudahan nanti bisa lebih luas lagi. Mengelola tim kerja, di mana aksi perubahan rekam medis elektronik ini
harus ada timnya. Kami melakukan pada saat off campus itu musyawarah pembentukan tim kerja, membuat legalitas, memberdayakan tim dan mengendalikan tim kerja. Jadi ini saya ini sosialisasi di sama tim kerja di inovasi ini karena memang ada beberapa fitur yang ditambahkan. Awalnya kan hanya 3 fitur, ini jadi ada penambahan 6 fitur. Ini tugas pokok dan fungsi dari timnya. Membangun jejaring kolaborasi stakeholder. Pertama kepala dinas kesehatan atau sekretaris dinas kesehatan. Nah, saya melakukan konsultasi, Pak Mentor selalu masukan, saran dan membuat kebijakan atau legalitas terkait inovasi ini. Pak Kasubag, pendaftaran rekam medis, IT operator. Ini teman-teman ini sangat teamworknya alhamdulillah terkait inovasi ini kompak lah dan solid. Nah, stakeholder eksternal saya sudah koordinasi sama Diskominfo terkait aplikasi ini yang memang pengen disosialisasikan lebih jauh lagi dan lebih matang lagi. Alhamdulillah, cuman belum mudah-mudahan nanti ada masukan dari Ibu Penguji, Pak Coach, Pak Mentor, mudah-mudahan ini aplikasi ini bisa dipakai ke seluruh puskesmas di Kabupaten. Dari deskripsi hasil kepemimpinan dari tahap kegiatan ini dari minggu 1, kedua, ketiga, dari mulai tahap analisis, desain, pengembangan, uji coba, implementasi, pelatihan dan evaluasi ini sudah kami lakukan. Indikator mutu layanan dari kecepatan sebelum ada inovasi ini, waktu antri lebih lama. Petugas terlalu lama mencari rekam medis pasien secara manual, terutama pasien lama ataupun pasien kontrol ulang. Karena di Surabaya ini rata-rata apalagi hari Senin itu banyak, hampir 100 kalau hari Senin. Dan setelah adanya inovasi ini, setelah aksi perubahan ini, waktu antri ini jadi lebih pendek, alhamdulillah. Petugas pendaftaran dan rekam medis itu lebih cepat, hanya waktu beberapa menit lah. Meskipun pasiennya lupa membawa NIK ataupun KTP ataupun BPJS, asal ada namanya dan tanggal lahirnya udah langsung di-detect. Manfaat jangka panjang tadi sudah disampaikan juga, di mana perubahan implementasi inovasi ini untuk meningkatkan mutu layanan, kepuasan pelanggan yang prima, cepat, tepat dan akurat. Mudah-mudahan setelah ini ada lagi masukan-masukan dari masyarakat. Efisiensi dan efektivitas sumber daya, di mana pada saat kami melakukan 3 bulan ini aplikasi dicoba, ternyata efisiensi untuk anggaran itu untuk ATK, kertas dan lain-lain semua itu kan hampir 3 juta ya di BLUD kita ini. Tetapi setelah ada ini kita bisa mengurangi pembelanjaan tersebut. Jadi tidak banyak kertas-kertas yang memang ATK yang memang dibeli di pendaftaran ataupun di rekam medis tersebut. Ini salah satu efisiensi dan efektivitas tersebut. Dan IKM masyarakat yang dari 60% alhamdulillah sudah mencapai 100%. Keterkaitan dengan mata pilihan, di mana judul aksi perubahan ini yang pertama berpikir kreatif dalam pelayanan, yang kedua pelayanan publik digital, yang ketiga perencanaan kegiatan pelayanan publik. Dan pembelajarannya pelatihan mandiri yaitu secara LMS, untuk jasa hubungan aksi dengan aksi perubahan, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, pelayanan publik yang inovatif dan solutif. Dua, mengenalkan konsep strategi pelayanan publik digital, termasuk menggunakan teknologi platform digital, mengembangkan keterampilan, merencanakan kegiatan pelayanan publik yang kreatif dan inovatif. Dukungan ini dari Pak Mentor, alhamdulillah selama OKM ataupun konsul secara WA, beliau sangat mendukung sekali terkait aplikasi. Implementasi pengembangan potensi diri, komponen perilaku kepemimpinan, integritas, kerjasama, dan mengelola perubahan. Ini dilakukan secara mandiri, pengawasan pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh tim, membangun komunikasi dengan sekolah dan ahli IT, membuat laporan progres kegiatan aksi perubahan. Nah,
mana penugasan ini memastikan tugas yang dilakukan oleh tim dan sesuai dengan teknis. Ini kita lakukan di bulan Juli, Agustus, dan Agustus. Keberlanjutan aksi perubahan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di kesehatan, mendapatkan dukungan perlakuan inovasi, keberlanjutan penggunaan inovasi dalam jangka menengah dan jangka panjang, termasuk legalitas penerapan inovasi dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan operasional inovasi masuk dalam sasaran SKP kinerja pegawai, di mana memang terkait legalitas ini memang harus diterapkan, dan alhamdulillah dari Dinas Kesehatan juga sudah melegalkan terkait untuk hanya di internal saja, tapi belum masuk ke eksternal. Dan untuk sumber daya, untuk akses dan lain-lainnya memang kita masih keterbatasan di sarana prasarana. Ini dari SK Dinas Kesehatan terkait pemilihan program inovasi sistem informasi Simbada. Pernyataan komitmen dari Pak Sekti. Kesimpulan bahwa Simbada ini merupakan sistem informasi yang telah diimplementasikan di Puskesmas Surabaya dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, di mana melalui Simbada ini Puskesmas Surabaya telah melalui berbagai perubahan positif dalam pengolahan data, administrasi, dan pemantauan kinerja. Selanjutnya ada 4, peningkatan aksesibilitas data, karena ini data sangat penting, apalagi data pasien. Optimalisasi proses administrasi lebih cepat, lebih simpel, dan lebih sederhana. Peningkatan pemantauan kinerja, ini bisa lihat kinerja teman-teman juga, bagaimana mengaplikasikan terkait aplikasi tersebut, keamanan dan kerahasiaan pasien ataupun saran terkait pelatihan dan peningkatan kesadaran, pemeliharaan rutin pembaruan teknologi, karena memang aplikasi ini harus selalu update, dikembangkan. Pengembangan integrasi, penggunaan mobile aplikasi ini mungkin bisa di semua handphone, tidak hanya di Android saja. Terus melakukan evaluasi dan umpan balik terkait aplikasi ini. Keamanan datanya ini benar-benar harus ditegakkan karena sekarang malware di mana-mana, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon masukan ataupun saran dari penguji. Saya akhiri presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.